sejak umur 75 janji itu. Sekarang sudah hampir 100 tahun, sudah 100 tahun usia Abram. Mulai keraguan muncul, mulai berpikir. Dalam tahap ini Abram mulai putus harapan, sepertinya kecewa, sepertinya putus harapan. Bahkan Abram bisa respon begitu sama Tuhan. Ya, dia punya cara lain. Dia tunjuk ini Eliezer. Ya, dia menyalahkan Tuhan, engkau sih Tuhan gak kasih keturunan itu. Mana janji Tuhan bagi saya, kata Abram. Kemudian saudara, pertanyaannya begini, apakah Tuhan marah kepada Abram? Kalau kita mungkin bisa kita marah ya. Kamu ini gak percaya sama saya, kira-kira gitu. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan marah kepada Abram? Jawabannya, Tuhan tidak marah. Karena kita lihat ayat selanjutnya ya. Ayat keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, yaitu Eliezer tadi, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Mungkin sampai ngomong sini dalam hati Abram, mana gak ada anaknya. Gitu kan, kira-kira begitu kan di hati Abram. Tapi Tuhan melanjutkan, anak yang dalam anak kandungmu inilah, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman kepada Abram, sini Abram, ayo keluar. Diajak keluar. Nah, mungkin dia di tenda waktu itu lagi dapat penglihatan itu, terus Tuhan bawa, coba kamu keluar. Keluar ini kira-kira perkiraan saya ini malam ya, karena kan malam itu bintang kelihatan ya. Kalau siang kayaknya jarang kita melihat bintang. Jadi dibawalah Abram keluar, melihatlah ke langit-langit. Coba lihat ke langit-langit, kata Tuhan kepada Abram. Nah, saya coba ambil gambar yang kira-kira realistis ya, untuk kita bisa lihat bagaimana sih malam itu kalau ada bintang. Mungkin kita yang di Jakarta mengalami kesulitan melihat bintang karena begitu banyak polusi ya. Kemarin Jovan kasih informasi saya, di Palu itu lebih gampang melihat bintang ya. Nggak tahu kenapa, karena dia di Khatulistiwa lebih banyak bintangnya kelihatan. Ya, kira-kira seperti inilah saya ambil gambar bintang itu. Pertanyaannya, Tuhan tantang. Sorry, bukan pertanyaan. Tuhan tantang kepada Abram. Coba kamu hitung. Ya, hitunglah bintang-bintang itu. Ya, jika engkau dapat menghitungnya. Nah, saya juga mau tantang saudara. Coba di gambar ini, siapa yang paling hebat bisa hitung? Coba jawab di chat misalnya. Saudara jawab di chat, bisa hitung nggak berapa itu jumlah bintangnya? Kira-kira mungkin Abram mulai, iya gimana ngitungnya ya? Gimana ngitungnya? Dia coba pakai kalkulator, dia pakai catatan, dia bagaimana ngitungnya? Coba pakai komputer atau pakai scanner atau gimana menghitungnya? Abram udah nggak bisa, Tuhan nggak bisa dihitung. Nah, coba saudara, saya tantang saudara sekarang, hitung coba yang ada di gambar ini. Hitung, bisa nggak hitung? Ya, kira-kira begitulah Tuhan menantang Abram. Ya, Tuhan menantang Abram. Ya, ada yang jawab di sini, pokoknya banyak lah gitu kan. Mungkin Abram juga akan jawab gitu. Ya, banyak lah Tuhan pokoknya. Baru mulai Abram terbuka. Wow, begitu banyaknya gitu. Maka Tuhan mengatakan, dengar baik-baik ya, begini Abram, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Langsung Abram mulai terbuka. Wow, begitu ya. Jadi nggak bisa dihitung keturunan saya. Iya betul, keturunan Abram tidak bisa dihitung lagi. Sebagaimana Abram tidak bisa hitung jumlahnya bintang, sebagaimana saudara juga nggak bisa hitung kan di gambar ini bintangnya. Ya, kalau mau pelan-pelan mungkin 2 hari saudara hitungnya mungkin bisa ya, atau 3 hari kali saudara hitung, karena ini gambar. Tapi realnya beneran nggak bisa dihitung berapa banyaknya. Begitulah keturunanmu Abraham ya. Jadi menarik ya peristiwa ini. Tuhan coba hitung-hitungan sama Abraham. Begitu Tuhan tantang Abraham, coba hitung ya, kira-kira seperti itu kejadiannya. Lalu setelah terjadi diskusi yang menarik ini, mulailah hati Abraham terbuka, mulailah pikirannya terbuka. Dan dikatakan di ayat berikutnya, lalu menarik ini ya. Jadi ini merupakan kejadian selanjutnya. Lalu percayalah Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara garis bawahi Alkitab saudara di sini, catat baik-baik. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Nanti kita akan kembali lagi ke situ yang ada di Roma 4. Maka Tuhan
memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Saudara, kalimat ini begitu berarti, ya, kalimat ini begitu menjadi sentral, ya, kata-kata kalimat ini adalah sentral penebusan, the redemption history, ya, menjadi pusat perhatian dari Alkitab ini ada di kata-kata ini, menjadi salah satu dari inti seluruh dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ini yang menjadi pusat pemberitaan kita pada saat ini. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, dan maka ya, ini berkelanjutannya, maka karena percayanya tadi, maka Allah, Tuhan, memperhitungkan hal itu kepada Abram sebagai kebenaran. Jadi, saya boleh simpulkan kesimpulan sementara begini. Jadi, yang Tuhan hitung, ya, sebagai kebenaran bukanlah perbuatan baik Abram. Ya, perhatikan saudara, ya. Yang Tuhan hitung bukanlah perbuatan baik Abram. Karena dari ayat ini jelas, memang tidak ada, dan memang tidak ada kebaikan, tidak ada perbuatan baik. Memang juga bahkan Abram sudah merancang-rancang, mereka-reka rancangan dia sendiri untuk dia menunjuk ahli warisnya. Pun kalau Abram melakukan kebenaran juga, melakukan perbuatan baik, pun juga kalau Abram melakukan semua kelakuan baik, perbuatan baiknya itu pun tidak dihitung juga oleh Tuhan. Tidak dianggap kebenaran. Tidak membuat Abram dibenarkan. Karena Abram dibenarkan karena iman percayanya kepada Tuhan. Saudara, poin ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Perhatikan poin ini dan saudara catat bahwa Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Sekali lagi, Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Di dalam hal ini berkaitan dengan kasih karunia. Hal ini berkaitan dengan anugerah, bukan upah sebagaimana di Roma 4 dikatakan ayat ketiga dan 4 dan kelima dan seterusnya. Bukan upah. Kalau upah, ya, seberapa di antara saudara di sini yang bekerja, ya, yang menjadi karyawan yang bekerja yang mendapat gaji bulanan. Kalau upah itu adalah hasil dari apa yang kita sudah kerjakan. Kita sudah kerja nih sebulan, ya. Tunggu tanggal 25 atau tanggal 1 tunggu gajian, ya. Gajian itulah upah saudara dan saya dan kita semua. Kita dapat upah. Kenapa saudara digaji? Karena saudara bekerja. Coba kalau saudara nggak bekerja, akan dapat surat peringatan, kan? Bisa-bisa diancam, kamu nggak saya gaji lagi kalau kita nggak bekerja, ya. Jadi bukan upah. Kalau upah itu seseorang berhak atas upah itu. Dia sudah kerja, dia bisa tuntut upahnya. Namun dikatakan Abraham dibenarkan bukan berdasarkan perhitungan hasil kerja. Abraham dibenarkan bukan berdasarkan perhitungan kalkulasi prestasi atau apa yang telah dikerjakan sebulan sebelumnya lalu dikasih gaji, dikasih upah. Jadi pembenaran itu tidak dihitung berdasarkan pekerjaan. Pembenaran yang Allah berikan bukanlah upah. Namun itu hadiah kepada Abraham. Itu adalah kasih karunia, anugerah kepada Abraham, diberikan kepada Abraham dengan cuma-cuma karena iman, berdasarkan iman. Maka percayalah, lalu percayalah Abraham, dikatakan tadi. Jadi saudara, kebenaran sebenarnya itu bukan hak kita. Sesungguhnya kita nggak layak. Karena nggak ada perbuatan baik kita yang bisa dihitung. Ya, bukan dari upaya kita, bukan dari upah kita. Sebenarnya kita tidak layak, namun Allah memberikannya sebagai hadiah kepada kita. Itulah yang disebut kasih karunia. Dalam terjemahan NIV di sini, it was credited as righteousness. It was credited. NIV memakai istilah credited. Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Begitu di dalam terjemahan NIV. Saya kasih contoh, ya, karena saya kerja di banking, pernah di banking. Untuk saudara mudah merekonstruksi,
perkataan ini ada contoh bank statement. Siapa di sini yang punya buku tabungan? Ya, yang punya buku tabungan. Kira-kira seperti ini. Ini contoh aja ya, ini ilustrasi. Bahwa dikreditkan ya, bahwa itu ditambahkan ke dalam saldo tabungan saudara ya di kerajaan Allah. Saldo tabungan saudara di kerajaan Allah itu sebagai pemberian, sebagai anugerah. Itu diberikan cuma-cuma sebagai hadiah. Ya, hasilnya apa? Hasilnya kita dibenarkan di kerajaan surga. Nah, di sini kalau kita nggak rinci semua ya di Roma pasal 4 ini, nanti panjang sekali. Saya anjurkan saudara baca sendiri di rumah ya, Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Di sini jelas sekali bahwa apa di situ perbuatan ya, perbuatan, semua perbuatan baik itu tidak akan dikreditkan ya, tidak menjadi tabunganmu di surga. Pekerjaan baik itu juga tidak dikreditkan, tidak menjadi tabunganmu di kerajaan surga. Sunat yang dibahas di pasal 4 ini atau kewajiban agama, datang gereja, sakramen, saudara melakukan semua ritual agama, itu pun tidak menambah saldo tabungan saudara di kerajaan surga. Apalagi di situ hukum Taurat ya yang ada di pasal 4 ini, itu pun tidak menambah saldo tabungan saudara di kerajaan surga. Tidak menambah pahala, tidak bisa dihitung ya, nggak bisa terhitung, nggak hitung. Kemarin malam ini saya teringat ya, kemarin malam saya beli pizza ya, saya beli pizza. Lalu ada orang antri serobot antrian saya. Ada orang pizza apa namanya, take away Pizza Hut ya. Lalu ada orang serobot antrian saya. Lalu orang ini 2 orang, saya nggak apa-apa, saya kasih aja serobot. Lalu orang itu langsung ke kasir, dia bilang begini, saya mau beli pizza pakai voucher Traveloka. Saya punya voucher Traveloka banyak gitu. Oh, saya baru ada ide. Oh, ada ya ternyata ya voucher Traveloka programnya gitu untuk Pizza Hut. Setelah dia begitu semangat ya orang ini bayar mau pesan pizza itu pakai voucher Traveloka. Saya ini dapat dikasih undian dan apa gitu kira-kira. Lalu si kasirnya bilang begini, wah kita nggak ada kerjasama dengan Traveloka, nggak bisa. Masa nggak bisa? Saya infonya nih dari Traveloka bisa gini-gini. Kalau di sini belum bisa Pak, kita gini. Akhirnya begitu ada debat negosiasi begitu panjang, akhirnya kesimpulannya nggak bisa. Orang itu pulang dengan kecewa. Jadi nggak berlaku. Ya voucher Travelokanya nggak berlaku di Pizza Hut. Nah ini saya ada gambaran sedikit aja ya. Jadi duit saya lah yang berlaku gitu kan, saya bisa beli pizza. Jadi maksudnya ini gambaran aja supaya saudara mudah mengerti bahwa perbuatan baikmu itu nggak laku di kerajaan surga ya. Saudara mau punya voucher Traveloka berjuta-juta itu nggak laku di Pizza Hut, kira-kira begitu. Sunat, hukum Taurat, perbuatan baik, pekerjaan apapun juga yang kau lakukan itu nggak laku ya, nggak bisa diperhitungkan di kerajaan surga. Namun kembali lagi tadi ke ilustrasi bank statement tadi, karena engkau percaya, it was credited as righteousness. Itu dikreditkan, dibukukan, diposting ya di pembukuan tabungan saudara di surga. Ini ilustrasi ya, sebagai kebenaran, dan itu dihitung oleh Tuhan ya. Sama seperti saya tadi, duit rupiah lah yang bisa berlaku di Pizza Hut ya, voucher nggak berlaku, sorry gitu ya. Demikianlah percaya saudara, iman saudara itu diperhitungkan, berlaku di kerajaan surga, dikreditkan, diberikan kepada saudara sebagai kebenaran, dan itu cuma-cuma ya, gratis bagi saudara dan saya. Amin. Kita lanjutkan. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abram berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu Saudara, memang seperti kita sudah telusuri tadi di Kejadian 15, memang nggak ada dasar untuk berharap. Apa dasarnya? Sulit untuk dipercaya dengan usia yang mencapai 100 tahun. Usia nggak mungkin, nggak bisa. Siapa coba yang udah usia 100 tahun, istrinya usia 90 tahun lalu bisa hamil, bisa punya anak? Belum ada kan? Bahkan zaman Abram pun dia nggak pernah kepikir bisa melahirkan anak di usia segitu. Dan bahkan Abram katakan, saya pun sudah mau mati. Ya. Dan juga janjinya juga lama.
25 tahun begitu lama dia menantikan janji kelahiran anak itu dan tidak kunjung tiba. Anak kandung yang disampaikan itu tidak datang-datang. Tidak ada kepastian bagi Abraham. Seolah-olah tidak ada kepastian. Jadi nggak nih, jadi nggak nih, jadi nggak nih. Ya, namun setelah Abraham berjumpa dengan Tuhan, setelah Tuhan memperlihatkan bintang-bintang tadi, Tuhan juga meneguhkan janjinya, demikianlah nanti keturunanmu, tidak terhitung. Setelah memberikan visi kepada Abraham, disitulah Abraham mulai percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada rencana Tuhan. Jadi setelah Allah meneguhkan perjanjiannya, Abraham sekarang menjadi percaya kepada siapa yang menjanjikan. Bukan lagi kepada apa isi janjinya. Sekali lagi saya ulang saudara. Abraham menjadi percaya kepada siapa yang menjanjikan. Ini yang menjadi penting. Bukan lagi soal isi janjinya. Mungkin awal-awalnya Abraham menunggu-nunggu isi janjinya. Itu yang menjadi pusat perhatian dia. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah yang kesekian kalinya, ketika Tuhan memberikan visi melihat bintang-bintang, betapa dahsyatnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedemikian banyak bintang. Disinilah Abraham mulai terbuka. Dan Abraham mulai percaya kepada siapa yang memberikan janji. Bukan hanya isi janjinya, tidak lagi kepada isi janjinya, tetapi kepada siapanya. Maka percayalah Abraham kepada Allah, dikatakan ayat itu ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Tidak dikatakan percaya kepada isi term and condition janjinya, tapi dikatakan lalu percayalah Abraham. Muncullah iman kepada Tuhannya, sang pemberi janji itu, bukan kepada janjinya, kepada keturunannya, tetapi kepada Tuhannya yang dia percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pelajaran buat kita. Mari kita percaya kepada sang pemberi janjinya. Kita percaya kepada sumbernya. Kita percaya kepada Allahnya yang berkuasa. Percaya kepada siapa yang memberikan janji itu yang menentukan kita percaya atau tidak. Siapa dulu yang kasih janji kepada kita. Ya, Abraham percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang memberikan janji, bukan sekedar isi janjinya. Amin. Mari kita pelajari sedikit sikap Abraham terhadap janji Allah di ayat selanjutnya, ayat 19 ya. Yang pertama, imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya makin lemah. Sudah semakin tua. Dalam terjemahan ESV dikatakan as good as dead. Ya, cocok tadi dengan apa yang dikatakan di Kejadian 15 ya, udah mau meninggal. Bahkan dia ngomong sendiri, ini saya udah mau meninggal nih. Gitu. Sebentar lagi nih. Mungkin dia udah diranjang atau bagaimana. Ya, tapi dia bisa jalan keluar dengan tertatih-tatih. As good as dead. Sudah mau mati rasanya. Namun dikatakan di sini ayat 19 ini, imannya tidak menjadi lemah. Iman kepada siapa? Kepada Allahnya tadi. Kepada Tuhan yang ia percaya. Yang kedua, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi tidak ada lagi ketidakpercayaan. Dia percaya. Tidak ada lagi keraguan di dalam otak, dalam hatinya. Allah yang saya sembah ini benar atau enggak nih? Allah ini benar enggak sih? Tapi dia sungguh-sungguh tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Yang ketiga, Abraham memuliakan Allah. Abraham memuliakan. Dia memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Yang awalnya Abraham ini lemah, Abraham ini berdosa, Abraham ini jatuh di dalam ketidakpercayaan, bahkan dia menuduh Tuhan. Tetapi ketika ia dipulihkan, ketika ia berjumpa dengan Allah, dia mulai memuliakan Allah. Abraham bertobat dari ketidakpercayaannya sebelumnya. Kemudian Abraham mulai memuliakan Allah. Yang keempat, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Dengan penuh keyakinan. Kalau penuh itu nggak ada ruang sisa, saudara. Ya kan? Kalau gelas diisi penuh itu penuh sampai tumpah, itu nggak ada ruang sisa. Berarti tidak ada sedikit pun ruang di dalam hatinya yang tidak yakin. Berarti semua ruang di dalam hatinya itu yakin, penuh keyakinan bahwa Allah itu berkuasa. Kali ini Abraham penuh keyakinan Allah ini berkuasa. Walaupun nggak mungkin, tapi ada keyakinan dalam hatinya Allah berkuasa kok. Melakukan apa aja, melaksanakan apa aja. Ya, Abraham percaya
bahwa Allah sanggup merubah situasi, Allah sanggup merubah keadaan, dan semua kejadian Allah sanggup untuk merubahnya. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian, ya, cerita sih, ya, cerita. Ya. Kita begitu dapat undangan, ya, gereja kita dapat undangan untuk vaksinasi COVID-19, ya, kepada tokoh agama. Ya, lalu kami mendaftarkan seluruh pendeta, seluruh pekerja, pelayan kampus misionari dan staf gereja. Kami daftarkan ke Depkes sekitar 4 minggu yang lalu. Ya, setelah didaftarkan kita tunggu, nggak dapat jawaban. Lalu thanks to Pastor Petra yang follow up ke Depkes, dia datangi, lalu dapat perintah dari Depkes, katanya silakan Pak, langsung aja datang ke Masjid Istiqlal, katanya. Ya, itu 2 minggu yang lalu, dan di sana sudah mulai vaksinasi massal untuk tokoh agama, ya, di Masjid Istiqlal. Lalu Pastor Petra langsung pergi ke Masjid Istiqlal, ya, jangan salah paham, ya, ke Masjid Istiqlal untuk divaksin, ya, datang ke sana untuk divaksin. Lalu antri di sana, dia kasih ke saya foto antrian. Wah, bagus, kita doakan, coba, jadi you tes dulu deh. jadi kelinci percobaan, tes dulu di sana berhasil atau enggak. Waktu dia bilang wah berhasil, dia kasih kabar, langsung kita bikin perencanaan. Oke, semua pastor besok kita pergi ke Masjid Istiqlal, wah, untuk divaksin, ya, datang ke Masjid Istiqlal untuk divaksin. Tapi ternyata yang lain nggak bisa datang, saya aja yang datang sama Pastor Petra. Nah, ini ada fotonya, ya, kalau nggak salah. Begitu sampai di sana, saya sampai jam 8:30, antriannya sudah begitu panjang. Ini di ruang parkir di basement. Begitu banyak, 8:30 udah ramai sekali, ada ratusan orang kali di situ, kira-kira nggak tahu berapa ratus orang, mungkin bisa sampai 1000 kali. Ini ada 2 line yang di sini, ada satu lagi line sebelah sana. Ya, ada dua jalur, ya, 2 jalur vaksinasi. Ya, kita tunggu dengan exciting, ya, ini menunggu vaksin, karena dijanjikan oleh Depkes, dan ini kita mendukung program pemerintah, ya, dan kita tahu siapa yang menjanjikan ini, nggak main-main kan, pemerintah yang menjanjikan tokoh agama divaksin. Nah, kemudian kita antri sekitar 2 jam. Nah, di antrian berdiri 2 jam. Terus kemudian sampai di depan itu kursi, antrian mulai duduknya kursi, geser kursinya gitu, melingkar seperti ular. Nah, duduk di situ tambah lagi 30 menit. Begitu kami sudah sampai di baris terdepan, ya, datanglah petugas-petugas, pejabat-pejabatnya menghampiri kami semua yang mengantri itu. Lalu mereka memberi pengumuman, mohon maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, vaksinasi pagi ini terpaksa kami hentikan. Wah, ribut semua karena kuotanya habis, ya, vaksinnya habis. Wah, kita sudah menunggu 2,5 jam di situ. Ternyata tidak kebagian vaksin, gitu, ya. Jadi saya coba datangi pejabatnya, Pak, bagaimana gini, ya, kita bernego-nego dan lain sebagainya, tetap nggak bisa. Udah pulang. Jadi kita dipulangin. Nah, pulanglah kita itu hari Kamis. Lalu mereka bilang, udah Bapak datang lagi, nanti kita buka lagi hari Senin, dia bilang. Itu hari Kamis, ya. Jadi nanti hari Senin. Jadi kan 4 hari kemudian. Selama 4 hari itu kita berdiskusi, saya sama Sharon, sama Pastor Petra, sama yang lain, kita diskusi. Kita coba menimbang-nimbang, nih datang nggak nih gitu. Sampai detiknya Senin pagi, ya, saya coba bangun pagi jam 5, saya bangun pagi. Akhirnya pagi-pagi itu saya putuskan. Sebelumnya kita masih ragu-ragu, datang nggak nih? Nanti kayak gitu lagi kejadiannya, gitu. Terus akhirnya pagi itu saya putuskan. Oke, saya jalan. Ya, saya mandi, saya jalan, 5:30 saya jalan. Terus saya ajak istri saya, dan saudara, ternyata istri saya nggak mau, ya. Jadi saya perginya sendiri. Dengan tanpa kepastian. Jadi istri saya nggak mau, karena nggak pasti. Dia maunya yang pasti-pasti aja, katanya. Aku maunya yang pasti-pasti aja. Nanti kalau udah pasti, nanti baru mau divaksin. Oke, nggak apa-apa, saya tinggalin, saya pergi sendiri. Sampai di sana ketemu beberapa, Pastor Yesi, ada Pastor Petra. Kita semua sama-sama dalam ketidakpastian di dalam antrian itu, dan tetap
Saya bisa duduk di situ dan tetap saya tunggu 2 jam, jam 8 baru dibuka. Kemudian sampai akhirnya masuklah saya ya ke antrian itu, diperiksa, dicek data nama saya, nggak ada nama saya di situ. Lalu diserahkan ke bagian Depkes, dicek lagi di Depkes, nama Bapak nggak ada. Kan saya sudah daftar, Pak. Saya bilang gitu, nama saya kenapa nggak ada? Lalu dia bilang nggak ada nama Bapak. Bapak harus daftar ke BIMA gini. Oh, banyak prosesnya begini. Akhirnya si ibu itu di Depkes bilang, oke gini Pak, saya bantu Bapak. Dia diarahkan ke bagian verifikasi data kependudukan. Dia cek di situ data kependudukan nama saya, lalu dia minta nomor NIK, lalu dia minta nomor handphone, lalu dia input di situ. Akhirnya nama saya baru diinput sama dia di situ. Dan dari situ saya praise God, jadi saya bisa nggak sia-sia antrian saya tadi. Ya, jadi saya bisa lanjut ke meja berikutnya, meja pemeriksaan, diperiksa tensi, diperiksa semua. Waktu saya periksa tensi, muncul hasilnya keluar, hasil tensi saya 170, atasnya bawahnya 106. Kaget semua, wah saya ditolak. Waduh, saya udah antri begitu panjang, sudah lewat verifikasi data, sudah lolos semua, nggak lolosnya di tensi lagi, gitu. Jadi gimana nih Pak? Udah tunggu aja katanya. Ya kita tunggu. Saya tunggu duduk 10 menit. Oke Pak, udah 10 menit. Kayaknya saya udah agak tenang sedikit. Tes lagi. Ternyata hasilnya 180, 110. Wah naik lagi. Waduh. Gimana nih Pak? Oke, Bapak tunggu lagi 10 menit lagi. Tunggu lagi 10 menit lagi. Terus balik lagi. Tensinya 185, 120. Waduh, naik lagi, tambah tinggi tensinya. Gimana nih? Udah Bapak tidur aja dulu deh, kata dia bilang gitu. Kata petugasnya, tidur aja dulu. Ini nih saya kasih air putih, dia kasih air putih, saya minum. Aduh, saya tambah deg-degan. Waduh, bisa hilang semua ini jerih payah saya nih gitu. Antrian semua hilang semua. Gagal ini. Akhirnya saya tidur setengah jam, tunggu setengah jam, balik lagi. Tambah naik lagi 200 tensi 125. Waduh, ini gimana ya, saya pulang aja deh. Terus ketemu Pastor Yesi, udah Rason pulang dulu deh, kata ya tidur dulu. Wah, sia-sia saya ngantri dari tadi gitu kan. Udah saya tunggu, akhirnya saya tidur di mobil. 1 jam saya tidur, kemudian balik lagi. Tensi lagi, akhirnya tensi saya puji Tuhan turun. Saudara, turun di bawah 100, pas bawahnya 100. Jadi setelah lewat dokter, ada dokter di situ, periksa-periksa, oke ini boleh nih, akhirnya lolos. Jadi saudara 2 jam lagi saya menunggu. Jadi total itu 5 jam saya menunggu vaksin itu. Bayangkan 5 jam menunggu vaksin. Dan kabar gembiranya juga tadi, akhirnya siaran di tengah-tengah menantikan itu dia mulai seperti Abrahamnya. Dia mulai berbalik dan bertobat. Maaf. Dia mulai percaya gitu ya, seperti Abraham tadi. Yang awalnya nggak percaya, kemudian percaya, dan dia bilang sama saya, aku datang, dia nyusul. Akhirnya dia nyusul ke Masjid Istiqlal ya. Dan dia di sana ikut tes dan ikut diperiksa semua, antri dan sebagainya, dan lolos divaksin. Jadi ini gambarnya, hasilnya kita sudah divaksin ya. Jadi puji Tuhan. Jadi ini kalau saya merem di situ bukan kesakitan, itu karena disuruh relax, suruh pejamkan mata Bapak, relax aja merem Pak, supaya tensinya nggak naik lagi gitu ya. Jadi kami sudah berhasil divaksin karena awalnya tidak percaya, ragu-ragu, tapi karena kita kemudian percaya ini program pemerintah, dan kita juga nggak tahu vaksin yang disuntikan itu apa ya. Pokoknya percaya aja lah sama apa program pemerintah gitu kan. Karena kita mau taat kepada peraturan pemerintah, tokoh agama harus divaksin, kita ikut vaksin. Ya, jadi itu kesaksian apa yang kami terjadi dalam kehidupan kami. Ya, percaya karena siapa yang menjanjikan. Percaya kepada siapa yang menjanjikan. Ya, jadi bagaimana saudara? Setelah kita belajar tadi dari Abraham, bagaimana saudara dan saya? Bagaimana Allah memperhitungkan kita? Allah melihat, memperhitungkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ya, yang tadi saya bilang kalimat itu, Allah memperhitungkan sebagai kebenaran, itu tidak kepada Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, berlaku untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya
Demikianlah Allah memperhitungkan saudara dan saya. Demikianlah Tuhan memperhitungkan saudara dan saya, mengkreditkan saudara dan saya berdasarkan percaya kita kepada Dia, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, mungkin kita mengatakan, Tuhan, saya sudah berbuat baik ini. Saya sudah memberikan amal ini kepada gereja, kepada orang lain, kepada orang miskin, kepada orang sengsara. Saya sudah sumbang ini. Saya sudah berikan ini, itu, dan lain sebagainya. Saya sudah melayani di gereja. Tetapi kenapa doa saya belum terjawab juga, Tuhan? Tetapi kenapa saya kok masih menderita seperti ini, Tuhan? Kenapa jodoh saya belum datang-datang juga, Tuhan? Umur saya sudah kepala 3 atau kepala 4 atau kepala 5. Kenapa jodohnya nggak datang-datang? Kenapa saya belum juga dipromosikan, Tuhan? Saya sudah menikah demikian lama. Kenapa saya belum punya anak juga, Tuhan? Kenapa saya masih sakit sampai sekarang, Tuhan? Kenapa nggak sembuh-sembuh? Dan kenapa? Dan terlalu banyak pertanyaan kenapa kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi, firman Tuhan katakan, Tuhan memperhitungkan kita karena iman percaya kita kepada Tuhan, bukan karena perbuatan saudara. Apakah Tuhan tidak melihat semua yang saya lakukan selama ini? Yang Tuhan lihat adalah iman saudara dan saya. Apa adalah percaya kita kepada Tuhan. Kita diselamatkan bukan hasil, bukan upah dari hasil perbuatan kita, bukan hasil pelayanan kita, bukan hasil pekerjaan kita. Doa kita pun dijawab bukan karena pekerjaan kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena perbuatan yang kita lakukan, bukan atas dasar persembahan dan amal kita. Namun semuanya Allah berikan dan jawab doa kita itu adalah karena kasih karunia Allah kepada kita melalui iman kita. Yang dihitung oleh Tuhan hanyalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang lainnya tidak dihitung. Saudara, pertanyaan kepada kita semua. Siapakah yang kita percaya jadi sekarang? Siapa yang saudara percaya? Apakah Tuhan Yesus? Atau apakah firman-Nya yang Tuhan ucapkan? Atau kenyataan keadaan yang kita alami? Atau hasil yang menjadi kepercayaan kita? Saudara, mungkin situasi semakin buruk dalam keadaan kita. Mungkin kondisi kesehatan kita kelihatannya semakin buruk, seperti Abram. Mungkin bisnis kita kelihatannya semakin menurun, bahkan as good as dead, bahkan kelihatan mau mati. Mungkin COVID-19 ini kelihatannya kok nggak berhenti-berhenti, bahkan makin mengganas. Mungkin kelihatannya makin mengganas karena ada varian baru yang muncul. Kok semuanya semakin didoakan, kok semakin parah. Sepertinya kelihatannya semakin buruk. Namun saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada perkataan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin. Dan itu pasti tergenapi. Sebagaimana Abraham tidak menjadi lemah imannya, tetapi ia semakin diperkuat terhadap janji Tuhan, ia semakin kuat. Dan percaya bahwa Allah berkuasa menggenapi janjinya. Saudara, apa janji Tuhan bagi saudara? Apa janji Allah di Alkitab yang menjadi bagian saudara? Untuk itu mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa menggenapinya bagi saudara dan saya. Amin. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Percayalah kepada siapa Dia. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menyelamatkan saudara. Sebagaimana Abraham percaya kepada Tuhannya, demikian saya mengajak saudara, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Tidak ada keselamatan lain, tidak ada cara lain, tidak melalui perbuatan baik kita, tetapi hanya karena kasih karunia. Tuhan mau memberikan ini kepada saudara, yaitu karyanya di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus.